Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam pertemuan jemaat Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan, dan biar firman Tuhan itu boleh kami mengerti sejelas-jelasnya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ucapkan salam gereja perjanjian baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara mengenai total inability. Sekali lagi, judulnya memang dalam bahasa Inggris total inability. Nah, kalau menyimak judul ini sebenarnya adalah salah satu poin dari bangunan teologi dari sistem reform atau Calvinistic system, gitu ya, yaitu yang disebut dengan sulib atau bahasa Indonesianya tulip. Ini adalah akronim, jadi TULIP. Jadi bacanya tulip. Tulip itu, jadi dari T itu hari ini akan saya bahas. Namanya total inability. Kalau U itu adalah unconditional election. Kalau L itu adalah limited atonement. I-nya itu irresistible grace. Dan P atau P, perseverance of the saints. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia kekristenan itu ada dua model teologi. Jadi model yang pertama adalah model Calvinistik yang hari ini kita akan bahas. Dan model yang kedua adalah model Arminian. Arminian juga mempunyai 5 hal yang mereka bahas, yaitu yang menentang teologi atau bertentangan dengan teologi Calvinistik. Jadi saya ulangi lagi ya, tulip tadi atau culip ya, seperti bunga culip itu. Jadi T-nya itu adalah total inability. Jadi U-nya itu adalah unconditional election. L itu limited atonement. I-nya itu irresistible grace. P-nya itu perseverance of the saints. Ya. Kalau di Indonesia kan itu total inability itu adalah ketidakmampuan manusia secara total. Kalau U-nya itu adalah pemilihan Allah yang tidak bersyarat. L-nya itu adalah penebusan terbatas. I-nya itu adalah kasih karunia yang tidak bisa ditolak. Sedangkan P-nya itu adalah ketekunan dari orang-orang kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pertama akan saya bahas. Ini 5 pokok ini adalah pokok-pokok yang saling terkait satu sama lain. Kalau kita belajar, nanti kita akan tahu tersingkap bagaimana
rencana Tuhan untuk orang di dunia ini. Saudara, yang pertama hari ini kita akan bahas mengenai total inability atau ketidakmampuan manusia. Nah, saya ingin memberi contoh tentang ketidakmampuan manusia. Misalnya ada orang terjatuh dalam lubang yang dalam. Ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, orang itu tentu akan berusaha sekuat-kuatnya untuk menolong dirinya supaya keluar dari lubang itu. Ya dong, kalau jatuh dalam lubang, masa di dalam lubang langsung dia katakan, happy, ya, happy, ye, saya senang ada dalam lubang. Ya nggak begitu kan? Iya kan? Nggak begitu. Gitu. Udah tahu jatuh di dalam lubang, jadi dia pikir, ya masa kalau orang jatuh di dalam hutang yang besar, lalu dia nyanyi lagu itu. Happy, ya, happy, ye, saya senang hidup dalam hutang. Tiap hari berhutang, semakin banyak berhutang, lama-lama aku dipentung. Nggak bisa kan seperti itu. Begitu. Jadi orang yang ada di dalam persoalan, di dalam lubang itu, dia pikir bagaimana caranya keluar dari situ. Itu satu. Lalu yang kedua adalah, yang terjadi apa? Dia menunggu. Dia melihat cara lain, yaitu menanti pertolongan dari orang lain. Jadi tadi ada dua ya. Jadi tadi menolong dirinya sendiri untuk keluar dari hal itu. Lalu yang kedua, dia improvise. Dia berusaha melihat new way out. Bagaimana solving the problem. Tapi problem itu harus disolve, dibantu oleh orang lain supaya dia keluar dari keadaan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah contoh. Alkitab mengatakan kepada kita, Roma 3 ayat 10. Mari kita lihat. Roma 3 ayat 10. Firman Tuhan katakan apa? Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya begini, bahwa semua orang di dalam Adam, ketika Adam jatuh di dalam dosa, maka semua orang mewarisi dosa Adam tersebut tanpa terkecuali. Makanya Alkitab katakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya memberi contoh. Dan saya ingin mengatakan kepada kita, karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mempunyai keadaan berdosa. Karena berdosa, maka manusia kehilangan kemampuan atau keinginan terhadap hal-hal yang rohani untuk keselamatan hidupnya. Maka semua orang secara jasmani mati di dalam dosa, tidak suka pada hal yang baik, tidak mampu dengan kekuatannya untuk bertobat dan memberikan segala usahanya untuk
bertobat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi sekarang saya mau katakan kepada kita, orang-orang di luar Kristus adalah orang-orang yang tidak mampu menolong dirinya sendiri. Sama seperti orang yang jatuh di dalam lubang yang tadi, dan dia tidak mampu menolong dirinya sendiri. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, dia tidak mampu, dia tidak sanggup, dia selalu melakukan hal yang berseberangan dengan apa yang baik. Dan hidupnya cenderung melakukan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, dia akan selalu dari dalam dirinya melawan Allah. Yang berikutnya, nalurinya, keinginannya itu selalu berada pada hal yang jahat. Sehingga orang yang belum lahir baru tidak punya kebebasan untuk memilih yang baik atau yang jahat. Orang yang belum lahir baru hanya bisa memilih hal, mungkin itu sedikit lebih jahat atau lebih banyak hal yang jahat. Jadi bukan kebebasan dia memilih, tapi apa yang dia lakukan adalah hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa ini yang saya berikan contoh tadi. Kalau orang jatuh di dalam lubang itu, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri selain dia membutuhkan pertolongan dari luar dirinya sendiri. Itu sebabnya total inability ini berhubungan dengan anugerah Allah. Makanya saya selalu bilang bahwa keselamatan itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Tidak bisa kita usahakan sendiri. Harus ada kekuatan dari luar yang akan membawa kita untuk keluar dari lubang yang begitu dalam. Itu sebabnya kita membutuhkan Tuhan. Amin. Saudara katakan, saya membutuhkan Tuhan. 1, 2, 3. Saya membutuhkan Tuhan. Ini saudara, kenapa? Karena pada dasarnya tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Jadi harus ada kuasa lain yang membuat kita untuk terlepas dari ikatan-ikatan yang mengikat hidup kita. Coba lihat Yohanes 3 ayat 19. Saya mau tunjukkan kepada kita. Yohanes 3 ayat 19 dikatakan oleh firman Allah seperti ini. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi manusia secara alami itu tidak suka akan Tuhan sebenarnya. Tidak suka cari kebenaran firman Tuhan. Tidak suka mendengar firman Tuhan. Tidak suka mencari ajaran yang sehat. Tidak suka akan pernyataan wahyu Allah. Jadi daging kita ini menyukai hal-hal yang dari dunia. Itu adalah tabiat manusia. Jangan salah kalau orang katakan suka makanan yang enak. Orang suka akan kehidupan yang enak. Orang suka akan glamor dunia ini. Itu memang warisan dari sana. Dari kehidupan
yang berdosa. Jadi saudara, kalau engkau berhadapan dengan situasi ini, engkau mengajak orang datang untuk mencari ajaran yang sehat, maka dagingnya itu tidak suka akan ajaran yang sehat. Padahal dia merasa butuh. Ada orang bilang kepada saya tidak bergereja. Lalu saya ajak dia, ayo ikut ke gereja kami. Tidak mau dia. Padahal dalam keinginan dia mau mencari firman Tuhan. Tapi dagingnya terlalu lemah untuk mengikuti Tuhan. Kekuatan dunia ini selalu menarik dia untuk datang kepada dunia ini. Bukan untuk mencari Tuhan. Sekali lagi, Roma 8 ayat 7. Mari kita lihat Roma 8 ayat 7. Firman Tuhan katakan apa? Roma 8 ayat 7. Buka dulu itu. Kemudian saya bacakan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Lihat, orang-orang yang belum diselamatkan itu penuh dengan keinginan daging. Jadi saudara harus benar-benar mengerti, tidak semua orang yang datang atau menyebut dirinya Kristen itu sudah lahir baru. Kalau tidak cinta kebenaran firman Tuhan, maka dipertanyakan apakah dia lahir baru atau belum. Karena orang yang lahir baru pasti akan mencari Tuhan, mengusahakan jalannya di dalam jalan Tuhan, berusaha sekuat-kuatnya mengikuti jalan Tuhan, tidak peduli sekuat apapun, dunia akan menariknya. Bukankah Yesus katakan bahwa jalan menuju kehidupan adalah jalan yang sempit? Betul nggak? Tapi orang kan lebih senang yang lebar. Bagaimana ini Pak Wanda nih? Ini lockdown ini. Saya punya baju sudah sempit-sempit semua. Begitu kan? Orang jadi sudah melebar kemana-mana. Memang orang tidak suka saudara yang sempit-sempit. Orang maunya yang lebar-lebar. Begitu kalau beli mobil, beli yang besar. Kalau beli rumah, beli yang besar gitu ya. Kalau beli baju, beli yang besar begitu. Masa gitu. Sekarang orang mulai kembali lagi kepada yang kecil-kecil. Begitu. Kalau makan kok sedikit amat makannya. Iya. Nggak selera. Padahal sedang bertarung perut dengan mulut ini. Sedap ini makanan. Makan nggak? Maka hitung dulu di tangan. Makan nggak? Makan enggak. Temannya udah bilang, ayo makan aja. Nggak apa-apa, nanti olahraga lagi. Begitu kan, dikasih tahu kan. Gitu. Jadi saudara lihat di sini. Bagaimana orang yang sudah lahir baru sebenarnya dia punya keinginan kepada Tuhan. Mengalahkan segala keinginan dunia ini. Tapi orang yang belum lahir baru tidak cinta akan firman Tuhan. Betul. Tidak cinta. Kalau diajak kebaktian dia bilang nanti aja kalau ada waktu. Ya sampai kapan mau ada waktu? Sampai Tuhan panggil baru ada waktu. Begitu kan? Saya selalu bilang seperti itu. Dia bilang Pak sekarang masih sibuk. Lah terus kapan kamu nggak sibuknya? Begitu. Emang hidup ini cuma cari-cari uang seumur hidup. Nggak bisa seperti itu. Kita mengatur hidup kita. Ada korban yang harus kita lakukan. Begitu. Tapi persoalannya bukan mau atau tidak. Ini contohnya ada di sini. 1 Korintus 2 ayat 14. Lihat. Bilang apa? Kenapa orang tidak mencintai firman Tuhan? Tidak mencintai Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 14. Bilang apa? Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Lihat. Manusia duniawi memandang kalau cari Tuhan itu bodoh.
Ngapain cari Tuhan? Habis-habisin waktu. Mending saya kerja. Bukankah kalau saya bekerja, saya dapat berapa itu 1 jam? Ya tergantung dibayar saudara berapa itu 1 jam. Begitu. Bukankah kalau ikut kebaktian, Anda spend waktu di kebaktian, Anda tidak mendapatkan apa-apa. Memang tidak bisa mengerti manusia duniawi. Hal itu adalah kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi ada 2 manusia, saya mau katakan. Apa itu? Gampang Alkitab bilang. Manusia duniawi dan manusia rohani. Ada 2 manusia. Manusia jasmani dan ada manusia spiritual. Begitu. Banyak orang menentang sound doktrin, dia katakan, emang kamu mengajarkan sound doktrin, hidupmu sudah sesuai. Sekarang saya balik. Emang kamu tidak belajar sound doktrin, kamu sudah tahu ajaran yang benar. Malah karena dia ingin menolak sound doktrin, dia mau tunjukkan apakah praktek hidup kita sudah benar. Saya katakan dengan tegas, Pendeta Wanda Dumai, saya melakukan apa yang saya ajarkan. Begitu. Jangan kamu katakan kita tidak melakukan. Karena mereka hanya ingin menuduh, tidak mau belajar firman Tuhan. Bagaimana kamu bisa mengerti melakukan yang baik kalau kamu tidak mengerti ajaran yang benar? Amin nggak? Betul nggak? Jadi semuanya timbul dari ajaran yang benar. Bagaimana bisa berpraktek yang benar kalau ajarannya salah? Dia tantang saya, apakah Anda sudah hidup dengan benar? Apakah perilaku Anda sudah benar? Saya jamin, karena saya belajar firman Tuhan, maka saya akan lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Gitu. Jangan sembarang-sembarang menuduh. Begitu. Sekarang saya tanya kamu, apakah kamu sudah lakukan? Ajaran aja nggak tahu apa yang benar. Kekristenan itu hidup dari firman Tuhan, bukan hidup apa adanya. Begitu, jangan pikir kita mengasihi orang, kalau kasih itu tidak timbul dari firman Tuhan, itu adalah firman Tuhan. Nggak bisa, kan saya sudah ajarkan. Kasih itu adalah kasih yang disiplin. Jangan pikir, banyak orang kan tuduh-tuduh kita seperti itu. Kalau kita bicara persepuluhan, katanya kita tidak mengasihi, kita tidak memberi. Bukan itu poinnya. Yang kita ajarkan, kita tidak percaya kepada persepuluhan. Bukan kita melarang pemberian. Betul nggak? Kita tidak melarang pemberian. Kita menganjurkan orang memberi. Pekerjaan Tuhan memerlukan dukungan dari pemberian. Tapi saya tidak pernah memaksa orang, kalau tidak kasih persepuluhan, maka engkau tidak diberkati. Kan tidak seperti itu. Begitu. Jadi salah. Nah, di sini saya mau tunjukkan ada 2 manusia. Makanya kita harus periksa. Ada manusia jasmani, ada manusia duniawi tadi yang saya bilang, ada manusia rohani, dan ada manusia spiritual itu. Manusia spiritual rohani bukan hidup dalam ngeroh. Saya sudah bilang, bukan ngeroh-ngeroh. Kalau sudah bisa siki-siki, kiri-kiri, walala, hihihi. Kalau udah begitu, dikira itu manusia rohani. Bukan, saudara. Itu manusia yang kelebihan, begitu. Saya mau katakan, bukan itu. Manusia rohani itu adalah manusia yang sudah dilahirkan oleh Allah. Amin, saudara. Ya, itu maksudnya. Manusia yang mengerti firman Allah. Manusia yang percaya kepada Allah. Bukan manusia yang begitu. Sedikit-sedikit bilang Tuhan bicara. Kalau ditanya, nanti saya mau tanya Tuhan dulu. Mau ikut kebaktian, mau tanya Tuhan dulu. Tentu Tuhan suka kamu ikut kebaktian. Tuhan suka kamu ada di ajaran yang benar. Bukan mau tanya, oh sorry ya Pak Peter, saya berdoa. Tuhan bilang, nggak cocok sound doktrin buat saya. Itu Tuhanmu itu adalah Tuhan badut, begitu. Komedi putar, begitu. Yang saya bilang, tidak seperti itu. Jadi, saudara, makanya 1 Korintus 2 ayat 14 itu membedakan. Apakah engkau mengerti akan firman yang disampaikan? Kalau hatimu terbuka,
terhadap ajaran firman Tuhan, berarti rohmu itu sudah dibenarkan. Karena engkau mengerti pewahyuan Tuhan di dalam hidupmu. Orang yang mengasihi Yesus melakukan perintah Yesus. Betul nggak? Yohanes 14 ayat 15. Tapi manusia tidak punya kemampuan untuk mengasihi sebelum dia menerima kasih daripada Allah. Begitu. Jadi ini yang saya maksudkan. Kita membutuhkan bantuan dari orang lain sehingga pengajaran-pengajaran yang kita percayai di BIC dan di ITS berkata bahwa aku diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan. Bukan karena aku memilih Yesus, tapi Yesuslah yang memilih aku. Amin. Begitu. Jadi tidak peduli engkau bagaimanapun situasimu. Ingat, hari ini saya menulis tentang grand design Allah. Baca di dalam Efesus 1 ayat 3-6. Di situ dinyatakan oleh Alkitab bahwa Allah telah mempredestinasikan supaya engkau dan saya menjadi orang pilihan. Jadi predestinasi dan pilihan itu berhubungan erat. Karena saya sudah ditentukan, maka saya dipilih oleh Tuhan. Dan itu terjadi karena kasih karunia Allah, saved by the grace. Begitu. Tadi yang sudah saya sampaikan, ketika orang itu ada di dalam lubang, dia membutuhkan kekuatan dari luar untuk mengeluarkan dia dari sana. Begitu, saudara. Supaya tidak ada yang kita bisa sombongkan dalam hidup ini. Dan supaya saya mau katakan kepada kita bahwa anugerah yang paling besar dalam hidupmu ketika engkau dikasihi oleh Allah. Sekali lagi saya ulangi. Anugerah yang terbesar dalam hidup kita ketika Allah memilih hidupmu. Berkat yang paling besar dalam hidupmu ketika engkau diselamatkan oleh Tuhan. Jadi bisa lihat ini ya, jangan tertipu dengan pengkhotbah komedi putar yang selalu mengatakan berkat, berkat, berkat. Berkat yang terbesar adalah engkau diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi berkat yang lain. Kalau sudah diselamatkan Tuhan, berkat yang lain itu akan gampang engkau alami. Tapi walaupun engkau memiliki banyak di dalam hidupmu, tapi kalau tidak mengenal Tuhan, tidak ada artinya. Percaya saya. Alkitab mengatakan seperti itu. Biarpun engkau hidup sehat-sehat, engkau bisa melakukan apa saja. Bukankah banyak orang di akhir hidupnya akhirnya dia menyesal sekali? Karena dia telah melakukan banyak hal yang sudah dia lewatkan dalam hidup ini. Tapi berbahagialah kita, kaum yang kecil. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, tapi kita memiliki berkat yang terbesar. Bahwa Allah mengasihi saya tanpa batas. Amin. Ya. Berkat terbesar itu bukan karena saya bisa hidup di Australia. Berkat terbesar bukan karena orang bisa lahir sebagai warga negara Australia, tunjukin ini saya punya paspor Australia. Bukan itu, paspor surga yang lebih penting. Amin, saudara. Ini saya mau tunjukkan kepada kita, jangan membandingkan berkat surgawi dengan berkat duniawi. Begitu. Sehingga kita selalu bersemangat menjalani hidup ini. Bahwa saya adalah manusia rohani.
yang mengerti akan firman Tuhan. Kenapa saya bisa mengerti? Karena saya sudah dihidupkan oleh Roh Kudus. Saya yang dulunya mati dibangkitkan oleh Tuhan supaya saya bisa menjadi manusia yang hidup dan bisa merespon kepada panggilan Tuhan. Amin, saudara. Bukankah ini sesuatu yang menyenangkan? Amin ya, Lia ya. Apapun tidak bisa menggantikan hidup kita. Bahwa Allah menyelamatkan hidupmu lebih daripada fisikmu. Begitu. Banyak orang yang sehat-sehat, tapi mereka punya iman sakit. Banyak orang yang sehat, kalau diajak ikut pertemuan jemaat, mereka tidak mau. Oh nanti ya, kalau sudah ada waktu. Kapan ada waktunya? Coba pikir, kapan ada waktunya? Saya selalu geli dengar orang bilang begitu. Iya Pak, nanti ya Pak, kalau ada waktu saya datang. Saya pikir-pikir, kapan dia ada waktu? Orang ada waktu aja dia nggak mau datang, apalagi kalau ada waktunya. Waktu itu ditentukan oleh kita, bukan kita diatur oleh waktu. Karena waktu cuma terbatas 24 jam. Mau sampai kapan? Ya saya pikir, oh nanti kalau sudah sakit-sakit kali. Maka saya berdoa supaya Tuhan kasih sakit orang itu. Supaya dia sadar bahwa dia membutuhkan kasih karunia. Pada orang yang bekerja, saya doa supaya dia dipecat. Supaya dia tahu bahwa ketika dia susah, Allah bekerja dalam hidupnya. Aduh, jangan galak-galak dong Pak Wanda. Keras banget. Jangan ngutuk-ngutuk dong Pak Wanda. Wah bahaya ini. Bukan saudara. Maksud saya banyak orang yang diberkati kok nggak sadar begitu. Bahwa Tuhan sudah memberikan dia banyak hal. Dulu pada waktu susah kita doain supaya diberkati Tuhan. Setelah diberkati malah lari dari Tuhan. Ini kan aneh. Berarti belum dilahirkan baru. Karena hidupnya ditentukan ada berkat atau tidak. Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang melayang. Begitu. Bang Toyib, Bang Toyib. Ada lagunya kan seperti itu. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Ini orang-orang bikin Tuhan seperti itu. Kalau ada berkat dia cari-cari Tuhan. Kalau tidak ada berkat ya tidak ada lagi. Begitu, tidak bisa seperti itu. Kehidupan yang lahir baru itu adalah kehidupan yang dilahirkan oleh Tuhan sendiri. Kita tidak bisa meraihnya. Makanya tandanya apa? Mereka tidak bisa mencintai firman Tuhan. Tidak suka akan firman Tuhan. Begitu. Sukanya apa? Naik komedi putar. Gitu kan? Naik komedi putar. Tut, tut, tut. Cuma putar aja. Hidupnya putar di situ kan. Siang berputar, malam berputar, besok lagi putar di situ. Nggak ada yang dikerjain. Tahu-tahu aja udah 60 tahun. Bikin apa saya ini? Udah 60 tahun. Nanti kalau sudah 65, sudah mulai jalannya, sudah mulai apa itu pinjang-pinjang sedikit, baru mulai cari Tuhan. Tanya, Pak Ferry, di mana ada sound doktrin Pak Ferry? Pokoknya BIC Kids saya juga mau hadir. Kebaktian sekolah minggu aja dia mau hadir. Karena sudah bukan saya, bukan ya maaf ya boy, bukan karena nggak boleh. Ya boleh saya bilang. Tapi maksudnya kadang-kadang orang nanti sudah mau terlambat begitu, semua baru dia mau ikut begitu. Tapi kalau masih ada waktu, ya harus cari Tuhan. Amin ya, betul ya Lia ya. Kalau ada waktu, kita cari Tuhan begitu. Paulus aja di dalam penjara, dia bilang penjara ini tidak menghalangi saya. Betapa susahnya Paulus di dalam penjara. Saya bayangkan, waduh kalau saya masuk penjara seperti itu. Gelap, penjara di bawah tanah. Tapi dia masih mikirkan orang yang di luar. Artinya penjara itu tidak bisa mengikat dia. Justru orang di luar penjara yang banyak terikat ke penjara. Makanya aneh kan? Belum tentu orang yang bebas itu adalah orang bebas. Kebanyakan orang yang bebas itu
sebenarnya mereka ada terpenjara. Makanya lebih sedap masuk penjara karena makan gratis di dalam penjara. Begitu katanya. Makanya orang bilang katanya yang lebih susah orang ini di luar penjara harus berusaha cari-cari makan. Di dalam penjara justru mereka makan gratis. Itu contohnya begitu. Saya mau kasih contoh seperti itu. Jadi saudara, kembali lagi, jadi manusia tidak bisa mengusahakan apapun. Kita membutuhkan Tuhan. Begitu ya. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Karena kasih karunia Tuhan saya diselamatkan. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Tuhan saya diselamatkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya Pastor Erna Dumais Esa. Silakan.